Kalina ini sering dipanggil Queen of Garment. Itu kenapa dipanggil gitu, Kak? Ya aku suka garu-garu aja. Tapi ada janda lagi besok diginiin aja burungnya berdiri, janda itu disikatnya lagi. Iya. Bahkan nenek-nenek mungkin disikat. Jadi tidak bisa mengharapkan dari pasangan itu kebahagiaan. Lawang dia diginiin aja langsung berdiri. Apa ingat kita kalau pas berdiri? Dapat bule si endul ya kalau secara seks. Karena gedenya segini lah. Aku juga agak begini juga, Kak. Janda ujung. Kita aja punya pacar belum tentu kita di penjara setia. Pacar gue ngabisin uang gue 400 juta utang gue di penjara 1 rupiah pun gue gak dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan membuka program ini dengan pantun. Makan kelapa di pagi hari, rasanya enak bikin tertawa. Berjumpa lagi sama kita berdua di acara yang paling istimewa. Yeay! Nah Diana, Apa tuh? sebelum gimana ya? Ini katanya nih bintang tamunya ini spesial. Ya. Nah, ini spesial dalam hal apa dulu nih? Setahu abang spesial itu kan telurnya 2 tuh. Bukan martabak, Bang. Terus Ini spesial dalam bintang tamu. bintang tamu. Iya. Siapa kalau abang nggak tahu? Nih bintang tamu itu Queen. Queen. Iya, Abang tahu Queen? Udahlah jangan lama-lama, lu panggil aja deh bintang tamunya. Kita panggil aja nih ya, ayo Oke. kiri. Ini dia bintang tamu kita, Lina Mukherjee. Tuh kan halo. Ih, cantik. Cantik gua. Halo Halo kakak. Sarukan, mirip Sarukan loh. Makasih. Udah jauh, duduk. Ya. Silakan duduk Kak Lina. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kalau Soalnya kabarnya? langsing semua nggak dikasih makan ya. Bukan Makan hati. bukan nggak dikasih makan tapi cacingan kita berdua. Nih Kak Lina Soalnya apa kalau Kak? aku kan overdose ya. Ini kalau ngeliat mereka jadi kayak angka 10. Overdose. Ini bagus banget. Oh. Tapi gini, dia kan masih kurus. Nanti kalau udah nikah, Makin beda kurus. lagi. beda lagi. Ketemu lagi nanti udah nikah, Tergantung. Susah cocok apa enggak? Soalnya kamu punya nenek-nenek basi ya. Nah, nih Kak Lina apa kabar Ya. nih Kak Lina? Alhamdulillah kalau kalian baik, aku baik juga. Alhamdulillah sebelumnya terima kasih buat Kak Lina yang telah hadir di podcast kita. Iya, kemarin tuh kita mau ngundang juga, tapi Kalinanya lagi ada jadwal ya. Iya, sibuk aku. Ih, sibuk. Sibuk mencari nafkah. Tapi alhamdulillah Soalnya dah. nggak ada yang nafkah. Nah, coba lo tahu nggak nih siapa Kak Lina ini? Aku Manusia tahu. lah. Ya manusia. Pastinya. Iya, tetapi kalau gue cari tahu Kak Lina ini adalah seorang wanita kelahiran dari Wanita Kalimantan. asli loh, hamil loh. Iya, wanita kelahiran Kalimantan tetapi berdarah Jawa, benar Kak? Salah. Salah. Aku orang Jawa, lahir di Jawa, besar di Kalimantan. Oh gitu ya, kebalik Iya. ya? Bukan Berarti kelahiran hostnya Kalimantan. nih enggak Kamu nyari di enggak, mana? bukan hostnya ini berarti waduh ngantuk dia bacanya. Oh, bukan kelahiran Kalimantan Timur tapi berdarah Jawa, enggak gitu ya? Enggak. Jadi aku lahirnya di Banyuwangi tapi besarnya di Kalimantan Timur. Aku sering lihat hostnya tadi kayak nggak asing gitu. Berarti artis ya hostnya. Iya ini yang biasa di ini. Pekerja Adalah. seni. Adalah. Nah, tapi Kak Lina ini bukan orang sembarangan. Kalah. Gini-gini, Kak Lina ini S1. Oh iya. Iya, S1. Lo tau nggak jurusan apa yang Kak Apa Lina? Fisika, bener Kak? Iya. Berarti anak IPA banget dong kalau Anak SMA. sains ya, eksak ya. Ya kalau bilang anak IPA ya anak IPA. Kalau gue kan anak IPS, ya Ya, kan? sama toh. Terus kalau kamu anak apa? Aku anak mama papa. Oh iya ya. Tapi Kak, kakak kan lulusan fisika tuh. Kalau boleh tahu Kak, kakak itu kelulusan dari kampus mana nih Kak? Dari Universitas Mula Warman. Itu dalam Unggul, Kaltim. Kalimantan Timur. Iya, universitas paling unggul di Kaltim. Tapi kakak sempat sekolah di luar negeri juga kan? katanya ya. Iya, di Di India. India. Oh. Ya sekolah-sekolah ya, ada belajar nari, belajar pendidikan penyuluhan kayak program kewanitaan lah intinya. Tapi- Misalnya kayak softtek apa kayak gitu-gitu. Tapi ini Bang, Kalina ini sering dipanggil Queen of Garment. Yes. Itu kenapa dipanggil gitu, Kak? Iya, aku suka garuk-garuk. Dan emang harus digaruk dong kalau ada laki-laki kan. Buktinya dari menggatal jadi anak, dari garuk-garuk. Tapi ini garuknya tuh bukan karena gatal kan? Bukan. Gatal juga. Ya kalau nggak mungkin cewek nggak gatal, pasti gatal. Cuman ada yang digaruk, ada yang enggak. Apa nih Iya. Queen? Of Oh, Garment. Kalau buat gua King of Gartil nih. Nggak gatal kamu. Oh, salah. Itu cowok gue udah. Oh, udah Oh, ada. udah ada. Udah ada. Iya, Berarti jangan itu udah Bang. sepasang. Bang. Iya. Wow. Garment, Gartol. Terus anaknya? Garuk-garuk sendiri. Benar.
Kenapa sih Kak harus garmek? Nggak tahu, aku suka aja sih. Atau Netizen yang ngasih nama. Oh netizen, Iya. bukan kakak yang kasih nama sendiri enggak? Enggak lah. Siapa yang mau ku ajari menggatel? aku Nah, mau. emang nggak punya pacar? Aku nggak punya pacar. Secantik ini nggak punya pacar? Iya. Cowok itu makhluk yang paling gimana ya, kita butuhkan tapi jahatnya nggak main-main. Benar. Contoh, dia pacar gue. Sama gue kebutuhan nafsunya apa semua ya, bahkan mungkin uang. Tapi ada janda lagi besok diginiin aja burungnya berdiri, janda itu disikatnya lagi. Iya. Bahkan nenek-nenek mungkin disikat. Jadi tidak bisa mengharapkan dari pasangan itu kebahagiaan. Lah wong dia diginiin aja langsung berdiri, apa ingat kita kalau pas berdiri? Jangan. Jadi- Oh iya. Oh iya. Ya ampun, thank you. Kasih. Kasih minum. Cowok kok diharapin bahagia. Cowok itu untuk kita hiburan hidup semata aja. Cowok itu jangankan disentuh ya. Nah, Untuk mencium aroma wanita aja, itu otaknya tuh kemana-mana mesum. tuh. Nah, serius. Dan punya fetis kadang. Benar. Sekarang, wow ini cewek harumnya. Jujur, Minum ya. Iya kakak minum. namanya nafsu itu kita kan nggak bisa lihat. Nah lebih bagus. Ini aja bicara depan cowok kamu. Aku tahu. Kurang percaya. Aku tahu kenapa dia pengen dapat cowok. Karena umur-umur segini tuh kayak pengen dimanja, kayak mungkin lihat teman-temannya dibeliin apa iPhone misalnya sama cowoknya. Bener. Dan itu sebenarnya mindset yang salah. Gak salah. Orang yang pamer itu kan pamer kebahagiaan ya. Dia di KDRT cerita nggak? Nah, terus nggak semua orang jodoh itu kan kayak arisan. Jadi ada yang dapat bagus, ada yang dapat enggak. Jangan pernah lihat kebahagiaan orang lain. Benar sekali. Karena dia cuma sharing kebahagiaan, tapi penderitaannya tidak akan di-sharing. Iya. Itu contoh kayak gitulah. Tapi kan kalau kakak kan punya cowok bule ya. Iya. Rasanya punya cowok bule itu kan Ini gimana rasa kan? apa dulu? Rasa diranjang, apa rasa senang? Semuanya. Nah. Semua kalau bisa semuanya. Gue sebagai orang lokal, apa yang singgung? Tapi aku lucu banget ya cowok Indonesia itu. Gue mau dapat bule, mau bule. Imajinasi kalau semua perempuan Indonesia mau dapat bule, lokal kita gimana dong? Benar. Terus dia harus cowok. Kalau bilang, Ya, maksudnya gini, aku aja lokal nih ya, Ah. kamu lokal. Kalau semua orang bule, kita nggak akan ada dilestarikan lagi lokal. Sebenarnya salah, Beb. Kalau bule itu ya bule, ada yang baik, ada yang nggak juga. Dapat bule sih endul ya kalau secara seks. Karena gedenya segini lah. aku juga kan begini juga Kak. Jangan dari ujung, lihat jempol kakinya. Kak, kalau dibilang, nih bener ya. Kadang ada wanita ngeliat dari jempol kaki. Iya dong. Maaf kata nih, misalnya dia lahir tanpa jempol kaki, maksudnya tanpa Kan bisa lihat jempol tangan dong. jempol tangan, nih Kak jempol tangan. Nggak diragukan lah. Panjang nih. Nah, jadi kalau cowok bule itu memang besar ya, Beb. Nggak semua, tapi kalau untuk Belgium Italia itu besar banget. Buktinya, dulu waktu aku dipijet ya, kamu nih, aku kan 35 tahun ya, aku pernah pacaran sampai 5 tahun serumah loh. Kok aku nggak hamil, aku mikir aku nih mandul gitu kan. Terus, ini bukan bangga cerita aib ya, karena udah hamil juga. Mau Iya. dikirimin orang udah tahu juga gue bunting gitu loh. Terus habis itu, yang mijet ini bilang, kamu bukan nggak bisa hamil, tapi rahimnya dalam. Nah, berarti yang lokal-lokal tadi pendek semua kan? Nggak bisa menjangkau. Nah, yang bule ini beneran omongan tukang pijet itu langsung jadi. Berarti memang segini sampai ke usus, sampai sampai ke paru. Tapi kan kalau anak sekolah itu kan ada namanya pelajaran IPA, biologi ya. Iya, itu pembahasannya berkembang biak. Iya, itu kan ada udah namanya masuk. zigot, Iya. ada namanya sperm, terus gimana zigot itu terbentuk, terus habis Nah. itu ada fetus, jadi anak segala macam itu kan sebenarnya harus dipelajari ya. Benar. Nggak tahu, kamu ingat nggak pelajaran SD? Oh. Ciri-ciri makhluk hidup apa coba? Nah, mikir, gini aja mau nikah pelajaran makan, minum, berkembang biak, dia aja nggak tahu yang kayak gitu. Bukan Gimana mau sekedar nikah? enak-enaknya doang. Iya, yang Tapi harus mikirin mindset lu ke depan tuh harus gimana. Iya. Nah itu harus dipikirin juga. jadi ibu itu harus punya mental besar loh. Karena ibu itu adalah salah satu contoh yang paling baik untuk anaknya. Benar. Kalau anaknya nanti diajari misalnya, kamu harus pinter ya, misalnya fisika gitu ya, IPA, IPS. Aku ada pelajaran di sekolah nih, ibunya pelongo-pelongo, aduh apa ini, kata anaknya, gimana mama mau nyuruh aku pinter, mama aja bodoh. Nah, kamu menjadi seorang ibu itu adalah penentu masa depan anakmu, kamu aja bodoh, nanti digituin. Kadang-kadang anak kecil, anak-anak zaman sekarang nih lebih bijak soalnya kan teknologinya semakin canggih. Yes. Mereka akan mencari Pinter tahu loh. tuh dari sosial media bisa. Sekarang Pasti kepo. dikatain kalau jadi mama nggak Nah. pinter. Udah gitu kita bakal bahaya banget kalau kita salah didik. Bahaya. Benar-benar. Aku berani hamil karena aku udah 35 tahun loh. Kalau dulu-dulu juga aku nggak berani. Tapi katanya Kalina lagi hamil ya sekarang ya. Nah. Udah berapa bulan kak? Mau tiga bulan. Ya aku 3 mau bulan. elus-elus. Jangan nggak aku kasih. Dia masih ini nanti ketularan. Iya Oh benar. iya. Jangan Oh, iya. Soalnya kalau Bersentuhan dengan orang hamil itu cepat ketularan loh. benar, Takutnya dia ngebatin gini, ih hamil ya. Nah nanti nggak lama ketularan kayak gitu loh. benar soalnya kan satu
Kecuali kalau Diana udah menikah, Boleh tetapi keinjak kakinya katanya. nah belum hamil-hamil, Nah, tapi pingin hamil nih, Nah, ketemu orang hamil gitu. tapi kalau ramalan aku ya, dia nggak sampai umur 25 tahun pasti nikah. Karena dia agak gatel mukanya. Ganjil gitu ya. Agak ganjen dia, agak genit. Dia nih nggak, dia nih manja. Jadi dia nggak bisa nggak tanpa laki-laki. Iya. Ya. Jadi pasti nggak sampai 25 tahun pasti dia menikah. Bener-bener. Dia nggak akan bisa tahan kayak aku 35 gitu loh melalang buana. ngeliatin karakter ya, dari karakter. Karakternya udah kelihatan banget sih. Kak, Harus kakak kan laki-laki. udah mengumumkan apa sih kehamilan Kehamilan. kakak. Ya, Aku kayak mau lagunya, tahu. ku hamil duluan, sudah 3 bulan, karena pacarannya suka di kuburan. Kan gini mengumumkan hamil ya, Iya. secara terbuka. Ya secara terbuka. Sebenarnya nggak diumumkan terbuka, memang aku hamil-hamil perutku gede kan. Iya benar. Tapi sekarang gedenya udah kelihatan, udah ketahuan juga sih. Ya mau ditutupin apa sih gitu. Bener. Ini anak aku adalah darah dagingku sih, bukan mengajarkan. Bahkan aku malah mengajarkan orang terus menjaga keperawanan kalau bisa. Benar. Rusak sekali pasti besok kamu begituan lagi sama laki-laki lain. Saya kenikmatannya itu bahkan teringang-ingang gitu. Nah. Ingang-ingang, 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 ingang-ingang. Lagi. Ingat. Jadi Jangan- jangan kasih keperawananmu sama cowok bajingan. Benar. Tapi ngasih suami juga kadang suaminya yang bajingan sih. Cuman maksud aku kalau bisa dijaga itu tuh mahkota sih. Sekali rusak wah rusak parah. Kalau kayak aku ini kan udah suhu ya, jadi ya udah ahli dalam bidang perkutut. Suhu. Hormat suhu. Hormat Jadi, suhu. jangan Jadi orang kayak aku nggak pakai hati kalau begituan. Jadi Benar. biasa aja. Kan ada kata-kataku, terlalu mengejar, terlalu memberikan sesuatu akan kalah di dalam Benar. percintaan. Tuh, dengerin. Yang terlalu menampakkan cintanya itu yang kalah loh. Yang bucin kayak gitu-gitu. cinta itu ya cukup cinta, jangan lu perlihatkan kalau lu tuh benar-benar sayang banget, lu bakal diinjak. Benar. Berarti siapa yang ngungkapin cintanya duluan, dia bakal kalah. Bukan soal ngungkapin, kalau Atau- terlalu menunjukkan, kamu Terlalu menunjukkan. terlalu kayak bucin banget, terlalu berkorban, Diri kita- terlalu kayak terlalu mendewakan Iya, cinta bener. itu. Bener. Malah dia yang ditinggal pasangannya loh. Tapi nih ya kak, hal yang paling menyentuh banget dari reaksi netizen sejauh ini apa tuh kak? Yang menyentuh banget. Aku tidak membenarkan perbuatanku, tapi sehari aku disawer netizen gara-gara hamil 25 juta untuk anakku. Wow. Iya, aku Untuk sering dia, tahu kan nonton live dikasih kakak. singa, dikasih ini. Jadi sampai aku kumpulin mungkin udah ada 150 jutaan. Aku udah kaya duluan belum lahir. Dari dalam kandungan. Itu Iya, namanya- gila, keren. Itulah namanya rezeki anak. Itulah Ya. namanya garlit, makanya garuk-garuk silit. Ada nih kak pertanyaan dari netizen kak. Ah, Kenapa Kalina pertahanin kehamilan kakak sedangkan kakak belum menikah? Iya kan aku di DP dulu sama cowok. Benar. Dan aku tuh memang harus punya keturunan kan. Benar. benar-benar. Ya menikah itu kan menurut aku paper artinya kertas ya. Lebih bagus menikah dulu, tapi nggak menikah atau menikah ini darah daging loh. Benar. Yang nggak bisa diganti dengan kertas. Ya ini tetap anak. Iya benar. Ya kalau soal dipertahanin ya harus kubunuh emangnya. Ya nggak mungkin Ya dong. nggak dibunuh. mungkin kan. Dan aku memang pertama ketemu cowokku tuh aku lucu loh di pantai kan. Kamu ganteng ya kataku. Aku mau dong punya anak sama kamu. Hah? Serius? Sumpah langsung Dia ngomong dia gitu? dia langsung shock iya. Aku pengen punya anak 20 loh sama kamu. Dia tuh langsung shock loh. Iya aku nggak bercanda aku bilang kayak gitu. Habis ngomong kayak gitu langsung begitu langsung hamil lagi. Beneran? Langsung jadi. Aku pengen coba ya kan. Punya anak deh sama kamu. Tepak kurang ajar. Jadi aku pertama ketemu sama dia tuh langsung kayak gue mau punya anak sama lo. Oh gitu. Makanya dia ingat terus sama aku sampai sekarang. Makanya waktu pertama kali aku hamil, kalau cowok rata-rata aku suka lihat video ya. Kalau cewek hamil tuh cowoknya nggak mau tanggung jawab, yang kayak ceweknya nggak bisa, aku itu gimana nih kayak aku. Kalau aku kebalik loh, pas aku hamil cowokku yang takut ku tinggalin. Karena aku dari awal udah mau anak doang dari dia. Yang dia tuh kayak takut gitu loh. ku Cuma tinggalin. pengen anak doang nggak ya? Memang jujur aku sama dia nggak mau yang lain. Karena dia nggak punya uang, apa yang aku mauin? Ya kalau Benar. cuma burung aku bisa carilah burung lain kan. Aku ditinggalin dia atau nggak ditinggalin tetap aku Lina Mukherjee loh. makanya aku benci kalau ada cewek-cewek nangisin cowok. Kalau nggak mau tanggung jawab ya udah biayain sendiri lah. Ngapain kita ngarepin laki-laki itu biayain? Ya kita gimana caranya kita udah lagi bikin enak, nggak ada yang tahu. Masa pas lagi udah jadi kita nangis-nangis, kita teriak-teriak, keenakan kita ya kita nikmati juga lah udah jadi anak kayak gitu loh. Iya. Dan anak itu berkah, kita harus percaya setiap anak itu bawa rezeki. Lagi Jadi kan yang anak nonton nggak salah. podcast jangan pernah ngemis-ngemis ke cowok apalagi di kakinya buat dinikahi. Cowok kalau nggak mau tetap nggak mau jawabannya. Benar. Mau lu hamil duluan, mau lu sah secara apapun, kalau cowok mau ya mau, kalau nggak mau nggak bisa dipaksa cowok tuh. Komitmennya sangat kuat. kan? Jangan suka maksa cowok, nggak suka mereka tuh.
cowok itu nggak suka Nggak suka cewek dikekang. maksa. Iya, dikekang juga Kayak nggak ada suka. kan waktu itu di mobil dia nangis-nangis nggak mau diputusin. Malah ilfil loh cowok. Jadi kita jadi cewek itu gini lah, kamu pakai bahasa aja, ini anak kamu darah dagingmu, lo mau tanggung jawab, ayo. Nggak mau ya gue ngurus sendiri. Benar. Tapi kalau anakku besar, kamu jangan pernah nyentuh anakku, gituin Dan aja. jangan mengakui kalau ini anakmu. Dan itu udah barometer loh, ketika dia tidak mau tanggung jawab untuk darah dagingnya, berarti dia bukan cowok yang baik dan nggak pantas buat kita. Benar, setuju banget. Ngapain diterusin? aku. Kata-kata mutiaranya keluar. Keluar kata-kata. Bukan mutiara dong, kehidupan aku sendiri loh. Ya kan Kata-kata bijak. hari ini gitu. Tapi jujur ya, aku kan pengalaman hidupku sampai 35 tahun. Aku ketemu cowok rata-rata red flag semua. Walaupun aku dulu nggak sampai hamil, tapi rata-rata cowok itu kalau udah mengenyam manisnya perempuan, pasti mereka itu akan ada titik kebosanan dan pasti meninggalkan dengan cara apapun sih. Makanya aku bilang, lu mau hamil duluan atau nggak hamil duluan, kalau cowok tanggung jawab pasti tanggung jawab. Kayak gitu sih. Tapi aku tidak pernah loh maksa cowokku, lu nikahin aku, lo nggak pernah. Aku kasih kebebasan, lu mau nikahin gue syukur nggak, ya udah. Kerja kayak bagus. Tapi kan kakak kan pacar sekarang bule ya. gitu. Iya, Kakak pernah di India ya. Kakak pernah nggak dapat cowok India juga? pernah. Wow. Pernah dong. Tanah, Aku demennya India dari dulu. tanahnya bukan interlokal jatuh ya tuh, Aku interlokal. jujur ya sama cowok lokal itu gini, suka juga, enak juga sih mainnya orang lokal, tapi aku nggak suka pola pikirnya orang lokal. Benar. Miskin aja selingkuh apalagi kaya kan. Benar. Kalau kaya dikit istrinya 3 kayak gitu, nah males aku. Terus orang lokal itu nggak mau belajar bisnis cowok-cowoknya. Ya banyak sih yang kaya juga, tapi kalau kita presentasikan dari 100%, cowok lokal itu cuma 30% yang mau sukses. Yang lain main game, males tidur-tiduran. Orangnya tuh nggak mau bekerja dan tidak mau berpikir. Sejelek-jeleknya cowok India, cowok bule, sebrengsek-brengseknya kalau ada darah daging, mereka akan bertanggung jawab untuk anaknya untuk pendidikan yang bagus. Kalau cowok-cowok lokal tuh aku nggak senangnya jujur main game mulu. Kebanyakan sih. Tidak ada berusahanya sih. Tidak berusaha, sukanya maaf ngentot aja. Nikmatin ya sedikit, nikmatin. Nih kakak kan kita lagi bahas tentang kehamilan nih. Maaf banget ya. Ini kakak belum ngasih tahu kehamilan Udah kakak lah, ke udah, keluarga. udah. Oh udah. Jangankan keluarga aku, kalau se-Indonesia udah viral berarti keluarga aku udah tahu dari viral Iya, itu juga. pasti udah tahu. Dan sekarang Udah keluarga tahu. aku mau ngomong apa? Benar. Mau dimarahin udah tua, Iya. mau disuruh gugurin nggak mungkin kan? Nggak mungkin, Keluarga aku darah pasti ini, daging. ya ini kan cucunya juga, Cucunya. nggak ada bicara apa-apa, ya udah mau diapain? Istilah kata nasi udah jadi bubur. Enggak, alasannya gini, oh itu aib ya misalnya apa segala macam. Oke lah kalian merasa ini aib, tapi aku tidak merasa seperti itu. Dan aku harus merasa anakku ini tidak berdosa, yang berdosa mamanya. Dan anakku berhak mengenyam pendidikan yang bagus ketika lahir. Aku mikirin anakku aja dong untuk sukses. Ini kan penderitaanku ke aib aku gitu, tapi aku gak merasa aib sih. Kalau anakku ya aku seneng aja, sayang. Mau gimana pun terjadinya, pokoknya yang jelas bapaknya satu. Kecuali bapaknya banyak, aku bingung kan tes DNA. Ini kan bapaknya satu, aku cinta sama dia. Buatnya pakai kasih sayang, pakai cinta, jadi tidak ada penyesalan. Bapaknya juga sayang, 24 jam nelpon. Jadi aku happy. Aku nggak baby blues. Coba kalau aku misalnya hamil, kabur dianya atau apa, mungkin aku aduh gimana apa segala macam. Dianya sayang, akunya juga secara finansial mampu, ya nggak ada yang aku sedihin sih. Terus anak bule pula nanti dilahirnya bapak aku bule loh. Benar sih aku juga dia Tatang petenteng. pas kakak ngasih Mama tahu. queen of garment. Gimana nggak seneng anakku lahir, mamanya nggak fanatik loh. Mamanya pasti pola pikirnya dewasa. Apapun yang terjadi pada anakku tidak aku kekang. Pasti aku kasih pendidikan yang bagus. Aku manjanya luar biasa karena masih kecilku susah banget ya, sampai Benar. makan aja susah. Pasti aku sayangnya itu luar biasa. Betapa bahagianya di perut aja dia udah kaya. Benar. Karena kalau ntar Dia pasti bahagia. Jadi dilahirkan secara gimana pun, yang penting dia keluarnya bahagia. Itu yang paling Benar. penting sih. yang Daripada penting, kita sok-sok suci pas keluar anaknya kita KDRT, kita siksa yo. Iya, benar. Tandanya kalau sana anak kakak udah beranjak dewasa, itu bakalan dikasih kebebasan. Tetapi tetap kakak kontrol juga. Terus ada yang nanya, nanti kalau kelakuannya kayak kamu gimana? Ya udah, aku harus bilang ya memang kelakuanku seperti itu. Tapi gini, lu boleh punya kelakuan di luar nalar, tapi lu bermanfaat di dalam hidup. Misal lu punya perusahaan banyak, ribuan orang lu pekerjakan, akhirnya punya karyawan-karyawan tuh anaknya bisa sekolah, punya pendidikan yang bagus. Nakal tapi bermanfaat. Nggak semua orang baik lo bermanfaat. Benar. Lu baik tapi nggak ada manfaatnya di dunia, apa bedanya lu sama babi di hutan? Ini ngomongin babi. Ya, jadi hidup itu jangan lihat nakal, tidak nakal, baik atau baik. Karena semua orang tidak ada yang sempurna. Kalaupun kita mencari kesempurnaan, kita tidak akan pernah punya teman. Benar sekali. Berarti kalau kakak udah ngasih tahu ke keluarga kakak, respon keluarga kakak tuh Gimana? gimana? Aku jelasin nggak gimana ya, mau gimana? Ya nggak ada respon. Tetap terima gitu. Ya udah. Ya walaupun mungkin dia nangis atau apa ya aku nggak tahu karena aku nggak mau tahu.
Karena aku tidak mau tahu keluarga aku, tidak mau tahu orang lain. Aku harus tahu diriku tuh sehat dan aku bisa menjaga anak ini. Kalau aku Benar. ngeliatin mama aku pasti dia nangis gini, aku harus setiap hari mengemis, maafin aku ini, nanti pamanku, nanti ya aku hidupnya nggak bisa kayak gitu. Benar. Karena aku harus fokus kesehatan mentalku, karena hamil ini mentalnya nggak gampang. Soalnya pikiran orang tua kalau bermasalah istilah kata terganggu, bakalan lari ke janin. Jadi aku tidak mau, pokoknya orang tua Janin. kasih tau maaf, aku tidak bisa berdebat saat ini kalau udah terjadi anak. Benar. Aku mengakui aku salah, mungkin bikin malu keluarga, tapi apapun yang aku ambil, aku bertanggung jawab untuk anakku gitu. Itu Kan aja. udah diakui juga. Makanya kamu jangan coba-coba sama cowok hamil, karena nggak semua orang tua sekuat orang tuaku. Nanti kalau orang tuamu depresi. Nah makanya jangan coba-coba tuh kalau hamil. Nah kalau aku kan, aku nggak ada alasan depresi, karena aku udah punya finansial, cowoknya tanggung jawab, jadi nggak ada alasan keluarga aku depresi. Aku nggak merepotkan keluarga aku kayak gitu loh. Benar Dan sekali. umurnya 35 tahun mau 36, bagus hamil. Gimana kalau nanti 40 sampai nggak ada Benar. anak? 40 tahun. Nggak ada lagi penerus Queen of Garmek. Namanya jejak digital itu kan selalu diingat. Iya. Susah dihapus ya Kak. Ya? Iya. Di saat anak kakak dewasa nanti, gimana tuh kalau seandainya anak kakak ngelihat pendapatan kakak gimana? Pendapat kakak? Pendapat apa ini? Maksudnya, orang tuaku dulu kayak gini ya? Enggak, orang tua aku pernah di penjara makan babi. Orang tua aku hamil duluan, dia harus tahu semua. Tanpa dia lihat jejak digital, aku kasih tahu Oh duluan. langsung kasih tahu Ya, ya? aku kasih tahu, inilah mamamu suka Ini nggak suka, gue superhero. mama lo. Ini baru itu. Sebelum anaknya tahu dari mulut orang ataupun dari Gue duluan digital, lah cerita. orang tuanya bakal cerita. Iyalah, duluan. gue cerita, Itu gue lebih ketemu bagus. bapak lo di pantai. Tapi bapak lo ini nggak ketemuin di aplikasi, soalnya kalau ketemu di aplikasi nanti berarti bapak lo main aplikasi lain dong. Bener. Kak, aku mau nanya nih. Soal kasus kakak yang makan babi. Itu kakak sempat di penjara juga ya? Iya. Soal itu. Mau coba? Ngajak. Iya, ya keadaan penjara ya miris lah. Di penjara itu banyak orang yang nggak punya duit. Kalau kita bayar PRT ya, di Jakarta misalnya kayak sebulan 4 juta ya. Di sana tuh bayar PRT yang ngerjain bantuin kita tuh cuma 100.000 tuh orang bahagia banget. Di mana tuh? Di penjara. Di penjara. Makanya aku selalu bilang ke asistenku atau orang terdekatku, jangan pernah makan nggak habis. Di sana makanan kita bekas aja pun dimakan sama warga binaan lain kadang-kadang loh, saking nggak punya uangnya. Terus juga apa ya, kayak mereka tuh banyak juga kayak penjara itu misalnya ruangan ini ya, kita tuh di sini tuh kan 50-60 orang. Oh satu ruangan Iya, itu Kak? satu ruangan. Jadi pas kita makan pun di situ tuh ada orang muntah, ada orang berdahak kayak gitu kan. Kau bisa imajinasi kan? Artinya setelah aku di penjara itu aku lebih bersyukur ketika aku udah di luar. Nanti kita makan dia kentut, baunya busuk lagi ya kan? Segala macam, terus belum emosinya orang tuh pasti akan kayak underestimate misalnya ini Lina Mukherjee apa segala macam tuh ya bully secara halus ada juga. Terus belum kalau ego-egonya orang karena kasusnya itu kan narkoba, pembunuhan, mutilasi. Ego orang yang mentalnya itu tidak mengenyam pendidikan, bahkan dia aja membunuh. Kita harus bisa beradaptasi di mana lingkungan itu yang sangat berat sekali sih bagi aku. Kayak gitu. Nih Kak, apa momen paling berat setelah video itu viral hingga kakak ini akhirnya di penjara? Ya beratnya nggak punya duit sama sekali lah, miskin kan. Karena dalam 1 tahun lebih tidak bekerja kayak terus apa ya, jadi tahu saat itu siapa yang sayang sama kita atau enggak. Karena orang-orang yang akrab gitu kan tiba-tiba tidak pernah peduli, tidak pernah tanya kabar gitu. Kayak aku merasa ternyata kita tuh ditemani ketika kita viral, ketika kita punya duit. Selepas dari itu tuh kita nggak dianggap gitu sih. Jadi kayak aku ngerasa pas di penjara itu juga ada beberapa pegawai oknum gitu kan yang kayak ngerasa mungkin lu tuh napi gitu. Jadi kayak disepelein orang tuh nggak main-main banget, Beb. Jadi aku tuh di sana ibu-ibu kayak misalnya ibu-ibu pegawai aja punya anak bisa aku urusin. Habis itu kayak nyapu, kayak cuci piring, ya bener-bener di situ tuh nggak ada value intinya. Mau lu DPR, mau ini, kalau namanya di penjara tuh value kita nggak ada sih. Derajatnya sama semua. Walaupun kita bisa mengeluarkan uang untuk A, B, C, D, tapi value-nya tuh nggak ada. Lu tuh dipandangnya lu napi kayak gitu sih. Itu yang aku rasain kayak, ya ampun sedih banget ya kalau aku ingat itu, kayak orang itu nyepelein aku tuh nggak main-main sih. Kayak underestimate, lu artis miskin kayak gitu-gitu sih. Itulah namanya sahabat sama teman tuh beda. Kalau teman itu di saat kita senang, itu bakalan datang. Tapi asistenku Firman tidak meninggalkan aku saat di penjara loh. Tepuk tangan dong buat asistenku. Dia tetap setia loh. Itu jatuh itu bukan asisten lagi, tapi udah kayak keluarga. Iya, dan tidak aku gaji Nah, selama itu, aku di penjara. itu keluarga jatuhnya, Yes, bukan itu asisten. susah loh. Walaupun marah atau apa, aku ingat dia tuh adalah orang terbaik. Makanya kalau aku tuh mau buka bisnis atau apa, aku tuh punya nazar walaupun belum terrealisasi pengen beliin rumah sih kayak gitu loh. Iya, itu susah loh cari orang yang setia kayak gitu. Benar, itu sangat susah. Kita aja punya pacar, belum tentu kita di penjara setia. Pacar gue ngabisin uang gue 400 juta utang, gue di penjara 1 rupiah pun gue gak dikasih. Rupiah pun gue gak dikasih. Kayak
ini ada nih pertanyaan dari netizen lagi ya. Kenapa cara dandan yang sekarang sama yang dulu beda, Kak? Ya jangankan gitu, umur tuh beda loh. Bener. Baju aja beda. Kita juga harus beda terus. Kalau kita sama terus, itu mah yang make upin bukan gue kali, orang itu bayar tukang make up. Tapi emang ternyata gini. Ini kakak dulu nih. Ini kalau ada lagu kayak gini kena copyright loh. Jangan dikasih lagu nanti. Soalnya nggak dapat monetize nanti. Bayar orang itu mah. Kalau Ya beda banget ya. bukan beda kali. The real queen of garment Tapi ya. ini memang kakak sebenarnya. Enggak juga sih. Aku gini loh. Jadi menurut aku gini, Beb, kamu nggak tahu marketing sosial media. Kalau kita cantik terus orang tuh bosen. Kita tuh harus tiap hari ada macam-macamnya. Kan aku bisa baca ini sekian, ini sekian. Tapi memang aku nggak mau jadi orang waras sih. Kayak garu-garu, kayak nggak rapi tuh aku seneng aja. Aku nggak seneng kayak terlalu rapi terus-menerus sih. Benar, sama kayak aku tuh. Apa mau nanya apa tadi? Aku dari tadi salpok banget sama ya bagian ini. Tete. Kamu mau di samping aku, bukan tete Enggak, besar. apa ya? Kamu kayak biji ketumbar. Jadi maksud aku tuh dunia pertanyaan tuh nggak seberapa penting bagiku ya. Bagiku loh, karena aku mengedepankan otak ya. Tapi nggak tahu kenapa cewek-cewek, cowok-cowok suka yang gede apa segala macam. Apa sih gunanya gitu loh? Maksud Bener. aku mau kecil mau gede, yang penting kan orang itu baik sama kita loh. Benar. Besar sekelapa kamu ditindih, kamu pengap juga nggak bisa gerak kayak gitu. Kecil banget kayak ketumbar dipegang susah banget kayak orang buta. Mana tetekku? Tapi kok kakak bisa ya nggak sakit hati gitu sama omongan orang? Ya sakit hati lah sebenarnya punya hati, tapi ya memang kenyataan hidup itu memang akan gini loh. Sakit hati, bahagia itu adalah pola pikir kita. Kalau kita mikirinnya sakit hati terus ya otak kita jadi kotor. Tapi kita pikir aja kita senang-senang, misalnya kayak anakku cepet lahir, aku buka bisnis restoran biar aku punya karyawan. Jadi yang kanan ini yang senang, yang kiri itu misalnya yang sedih. Jadi kita lebih fokusnya ke kanan. Kalau dibilang sedih ya sedih lah, aku manusia loh, aku bukan Iya, hewan. Hewan aja namanya bisa kita- sedih kalau dikatain. Namanya kita punya hati ya kan? Iya dong. Jadi jangan bilang kamu Elena mau kerja nggak sedih. Siapa yang bilang nggak sedih? Emang kamu tahu hatiku? Namanya netizen itu kan bukan satu atau dua. Dia banyak. Ya kita nggak bisa ngelawan ya kak. Gunakan dua tangan ini untuk Malam ini menutupi. dia nggak bisa tidur anjing, aku dikatain ketumbar katanya. Tapi kenapa ya netizen itu ngelarang kakak buat ke pantai? Biarin aja lah, namanya netizen, dia bahkan duduk sini pun dilarang, dia bisa aja ngomong gitu. Emang gue pikirin. Ngapain gue mikirin orang? Ya bagus. Kalau kita mikirin orang nggak bisa habis. Iyalah, kita mikirin diri sendiri lah. Kalau kita mikirin omongan orang, kita jawab, ntar ada lagi. Kita jawab, ada lagi. Ya kita pikirin netizen bikin kita kaya, itu aja yang kita Nah pikirin. benar. Kak, ini Kak, apa pesan untuk calon baby dari Kalina? Sehat-sehat dulu lah yang pertama. Bentar Kak, bentar. Hey kids, this is your mom. Hi kids, this is Emily, I'm a queen of garment. And I'm become your moms for the next years. And your father is Bule from Belgium and Italy. Oh my God. Aku kayak ketawa, And aku ketawa. mix between Indonesia and Belgium. Belgium pride and Indonesian pride. Kak, quotes dong tentang cinta dari Kalina. Cinta tuh menurut aku apa ya? Kadang aku suka bertanya-tanya loh, cinta itu apa? Karena banyak orang istrinya 4, 5. Cinta itu berarti nyaman sih. Iya. Temukan kenyamanan sampai kita akhirnya bener-bener enak dan cinta tuh nggak ada yang abadi. Pasti sebentar kayak orang naik bis, ada yang naik, ada yang turun. Seabadi-abadinya ditinggal mati, ditinggal selingkuh. Jadi ya cinta itu yang paling hakiki adalah cinta pada diri sendiri. Benar. Sebelum kamu mencintai pasangan, mau cintain dulu diri. Karena cuma diri sendiri yang nggak berkhianat. Iya benar. Iya benar. Tepuk tangan dulu dong. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on.